Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang tadi. Paulus kepada umat di Kolose. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Aku bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapa-Mu, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah ruh yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab ruh yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Maka dalam memasuki tahun 2024 ini, jangan takut, jangan khawatir. Jika kita belajar dari Sang Guru kehidupan, kita percaya dapat melewati kesulitan tantangan hidup ini dengan tenang dan sabar. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita pun belajar dari Yesus menjadi lemah lembut untuk mencintai, untuk hidup damai, mampu mengampuni, mampu menghargai, menghormati, menerima, ramah tamah, sopan santun, mendatangkan kegembiraan dan sukacita bagi sesama. Kita telah merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus pada 25 Desember, di mana hidup kita juga pun harusnya dibaharui melalui hidup yang baru, yakni memiliki kasih dan cinta. Kita belajar dari sikap rendah hati. Rendah hati di sini ialah kerelaan untuk turun dari sikap ingin diri atau ingat diri, mau untuk berkorban terhadap sesama dan melayani kepentingan banyak orang. Mungkin di tahun 2023 kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, maka mari kita membangun tekad, membangun niat di tahun 2024 yang akan datang ini, apa-apa yang bisa saya lakukan untuk sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberi teladan kerendahan hati, yakni dengan mencuci kaki para rasulnya. Dia pun rela menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau untuk berkorban terhadap sesama? Puncak dari pengorbanan dan kerendahan hati Yesus ialah wafat di salib untuk keselamatan kita. Padahal kita yang berbuat dosa, kok Yesus yang
itu adalah sebagai bukti cinta Allah kepada manusia. Kita semua dipanggil untuk belajar dari Yesus, menyongsong di tahun 2024 nanti, membangun visi misi, menghadapi salib kehidupan, bukan melepas atau membuang salib kita, namun dengan senang hati memikul salib ikut Yesus setia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sebelum berakhir tahun 2023 ini, kita perlu mengenalkan atau menerapkan rasa memiliki kesabaran, tidak mudah, memiliki rasa syukur walaupun kita seringkali rugi, mempunyai tujuan hidup jelas, memiliki semangat doa yang tekun, bisa juga konsisten dalam hal merawat kesehatan jasmani dan rohani, berani untuk bertanggung jawab dalam keluarga, dalam lingkungan gereja dan masyarakat. Semoga berkat karunia kebijaksanaan Tuhan, para ilmuwan dapat menemukan obat atau vaksin yang tepat untuk mengatasi berbagai penyakit yang sedang melanda